Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Husain Komarudin dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi, NIM 05583458. Di sini saya akan melakukan praktikum tugas 3 untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman, di mana tugas 3 sendiri diminta untuk membuat program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A, B, dan C dengan masing-masing gaji sebagai berikut. Kemudian dari gaji setiap golongan disimpan pada array gaji, di mana golongan A akan mengambil gaji pada array 0, golongan B pada array 1, dan golongan C pada array 2. Kemudian diminta untuk membuat persen array lembur 30, 32, 34, 36, dan 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini saya menggunakan aplikasi NetBeans untuk mengerjakan tugas 3. Saya akan menuliskan kode programnya terlebih dahulu, baru nanti setelah saya tuliskan, saya akan jelaskan satu persatu.
Kurang lebih kodenya seperti ini. Untuk cara kerja programnya sendiri, program ini digunakan untuk menghitung total penghasilan karyawan berdasarkan golongan jam lembur yang digunakan, yaitu ada operator, if, dan array. Array gaji di sini saya menggunakan tipe direct double. Gajinya ada 5 juta, 6 juta 500, dan 9 juta 500 sesuai soal. Kemudian ada golongan A, golongan B, dan golongan C. Golongan A dimasukkan dalam indeks 0 dan golongan B dimasukkan dalam indeks 1. Kemudian golongan C masuk ke indeks 2. Kemudian ada array lembur. Array lemburnya digunakan untuk menyimpan persentase lembur dari golongan A, B, dan C, dimana 30 masuk ke dalam indeks 0, 32 ke dalam indeks 1, 34 ke dalam indeks 2, dan 36 masuk ke indeks 3 sampai 38 masuk ke dalam indeks 4. Tipe datanya untuk jam lemburnya adalah integer. Kemudian ada lagi untuk input golongan. Perintah ini digunakan untuk memasukkan golongan A, golongan B, dan golongan C. Kemudian ada lagi untuk if else golongan. Ini digunakan untuk mengambil gaji dari array, di mana golongan A ke dalam gaji indeks 0, kemudian golongan B ke dalam gaji indeks 1, dan golongan C masuk ke dalam gaji indeks 2. Kemudian ada input jam lembur, di mana gaji pokoknya jika golongan A, maka gaji pokoknya masuk ke dalam array 0, di mana gajinya yaitu 5 juta. Input jam lembur sendiri digunakan untuk memasukkan jumlah jam lembur yang dilakukan oleh karyawan. Kemudian ada if else, di mana jika jam lembur sama dengan 1, digunakan untuk mengambil persentase lembur dari array. 1 jam lembur sama dengan lembur masuk ke dalam array 0. Kemudian 2 jam lembur masuk ke dalam array 1. Kemudian ada 3 jam lembur masuk ke dalam array 2. 4 jam lembur masuk ke dalam array 3, dan lebih dari 5 jam lembur masuk ke dalam array 4. Tetapi jika ada golongan tidak valid selain golongan A, B, dan C, maka prosesnya akan dihentikan atau tidak muncul. Selanjutnya masuk ke dalam bagian menghitung gaji lembur. Gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persen lembur per 100, dimana untuk menghitung jumlah gaji lembur berdasarkan persentase lemburnya. Kemudian ada lagi untuk menghitung total gajinya, dimana di sini menggunakan total gaji sama dengan gaji pokok plus gaji lembur, dimana total gaji bisa didapatkan jika setiap golongan atau golongan A, B, atau C melakukan lembur dengan gaji pokoknya sekian, 5 juta sampai 9.500.000, ditambah dengan gaji lemburnya. Langsung saja saya run apakah berhasil. Misalnya golongan A, jam lemburnya 1 jam, maka gaji pokok yang diterima dari golongan A yaitu 5 juta. Kemudian persentase lemburnya ada 30% dari 5 juta jika ditambahkan dengan gaji pokok adalah 6.500.000. 30% dari 5 juta yaitu 1.500.000.
pengujian pertama berhasil. Bagaimana kalau golongan A tetapi persentase lemburnya 4 jam? Coba saja jalankan. Golongan A jam lemburnya 4 jam, maka golongan A dengan gaji pokoknya yaitu 5 juta, jam lemburnya ada 4. Untuk persentase lemburnya 36%. 36% dari 5 juta yaitu 1.800.000. Jika ditambahkan berdasarkan jam lemburnya, maka ada 6.800.000. Selanjutnya saya akan coba untuk golongan B. Golongan B dengan jam lemburnya yaitu 2 jam. 2 jam. Nah, di sini gaji pokoknya untuk golongan B yaitu 6.500.000. 6.500.000 dengan persentase lemburnya 32%. 32% dari 6.500.000 adalah 2.080.000. Jika ditambahkan yaitu ada 8.580.000 gaji yang diterima golongan B dengan jam lemburnya yaitu 2 jam. Selanjutnya bagaimana kalau golongan B melakukan jam lembur 4 jam atau lebih? Di sini 5 jam buat 5 jam saja. Bagaimana kalau golongan B jam lemburnya 5 jam lebih atau 5 jam? Coba jalankan golongan B, jam lemburnya 5. Maka golongan B dengan gaji pokok yaitu 6.500.000, persentase lemburnya 38. Di sini untuk persentase lembur golongan B masuk dalam area 1. 38 dari 6.500.000 adalah 2.470.000. Jadi total penghasilan golongan B dengan jam lembur 5 jam yaitu 8.970.000. Selanjutnya untuk golongan C. Golongan C dengan jam lemburnya misalnya 3 jam. Golongan C dengan jam lemburnya 3 jam. Gaji pokok dari golongan C yaitu 9.500.000 dengan persentase lemburnya 34%. 34% dari 9.500.000 adalah 3.230.000. Nah, di sini kenapa ada 1.273E7? Di sini saya menggunakan notasi ilmiah, di mana tipe data saya yang digunakan adalah tipe data double. Tipe data double sendiri digunakan untuk menghemat tampilan layar, jadi tidak terlalu memakan ruang. Tetapi di sini sama saja hasilnya. E7 ini maksudnya adalah 10 pangkat 7 atau sama dengan 12.730.000. Sama saja hasilnya. Bagaimana kalau golongan C melakukan jam lembur 6 misalnya? Coba saja untuk golongan C. Dengan jam lemburnya 6. Hasilnya yaitu jam lembur persentasenya 38%. Dengan gaji lemburnya 3.610.000. Dengan total penghasilannya yaitu 13.111.000 rupiah. Baiklah, di sini untuk golongan A, B, dan C sudah berhasil dipraktekkan dengan kodenya juga sudah benar dan hasilnya juga sudah keluar, tidak ada kesalahan. Kesimpulannya, program ini menggunakan array untuk menyimpan data gaji dan persentase lembur sehingga data lebih terstruktur
dan mudah dipanggil berdasarkan indeksnya atau berdasarkan arraynya. Struktur if-else digunakan untuk menentukan golongan dan jam lembur karyawan. Program juga menggunakan operator matematika untuk menghitung gaji lembur dan total penghasilan. Dengan program ini, proses penghitungan gaji menjadi lebih cepat, otomatis, dan mudah dipahami. Kurang lebih itu saja untuk tugas 3 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.